Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita buka bukunya tema 4, subtema 1, pembelajaran 1 ya. Tentang jenis-jenis pekerjaan. Pekerjaan dalam arti luas adalah aktivitas utama yang dilakukan oleh manusia. Nah, dalam arti sempit atau istilah pekerjaan digunakan untuk suatu tugas atau kerja yang menghasilkan uang ya bagi seseorang. Nah, anak-anak, jenis pekerjaan ada bermacam-macam. Ada pekerjaan yang menghasilkan barang, ada pekerjaan yang menghasilkan jasa. Contoh pekerjaan yang menghasilkan barang adalah petani, peternak ikan atau nelayan, pembuat kue, dan lain sebagainya. Sedangkan pekerjaan yang menghasilkan jasa antara lain guru, montir, dokter, supir. Nah, anak-anak, uang yang didapat dari bekerja dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan hidup, setiap orang harus bekerja. Nah, anak-anak, kali ini kita belajar tentang unsur pembangunan dalam cerita. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun cerita yang berasal dari dalam cerita itu sendiri. Nah, jika diibaratkan sebuah bangunan, maka unsur intrinsik adalah komponen bangunan ya. Salah satu poin saja hilang, maka bangunan tersebut akan roboh. Begitu pula dengan unsur intrinsik. Jika salah satu unsur hilang, maka karya tulis tersebut tidak bisa disebut sebagai cerita. Nah, anak-anak, unsur intrinsik cerita terdiri dari tema, tokoh atau penokohan, alur cerita, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Nah, anak-anak, penjelasannya di sini. Tema, ya, saya ulang. Tema adalah dalam sebuah cerita, tema merupakan roh atau nyawa dari setiap karya. Dengan kata lain, tema merupakan ide atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruh cerita. Yang kedua, tokoh atau penokohan ya. Salah satu bagian yang wajib ada dalam sebuah cerita. Tokoh merupakan pelaku atau orang yang terlibat dalam sebuah cerita. Saya ulang lagi. Tokoh atau penokohan merupakan pelaku atau orang yang terlibat dalam cerita tersebut. Yang ketiga, alur atau plot ya. Alur adalah urutan jalannya cerita ya. Yang keempat adalah setting atau latar. Setting atau latar mengacu pada waktu atau suasana dan tempat terjadinya cerita. Yang kelima, sudut pandang.
Sudut pandang merupakan strategi yang digunakan oleh pengarang cerpen untuk menyampaikan cerita, baik itu sebagai orang pertama, kedua maupun ketiga. Nah, anak-anak, kali ini ibu mempunyai cerita. Kamu buka nanti di halaman 5. Ada kisah ya atau cerita tentang kisah petani kelapa. Nanti kamu lihat di situ ya, penokohannya bagaimana, temanya apa, alurnya atau plotnya, setting, latar dan sudut pandang. Nanti kamu tahu ya. Kamu baca di halaman 5 dan 6 tentang kisah petani kelapa. Selanjutnya anak-anak, kita belajar tentang alam dataran tinggi. Ya. Alam dataran tinggi ya adalah wilayah yang memiliki ketinggian lebih dari 700 meter dari permukaan laut. Dataran tinggi biasanya memiliki udara yang sejuk. Pada wilayah dataran tinggi banyak aktivitas pertanian. Pertanian yang banyak terdapat di daerah dataran tinggi antara lain berupa teh, kopi, sayur-sayuran dan buah-buahan. Sehingga masyarakat setempat banyak yang memilih untuk menjadi petani. Tapi selain itu banyak masyarakat juga yang tinggal di dataran tinggi, juga ada yang menjadi peternak dan bekerja di perkebunan hewan. Saya ulang ya. Biasanya masyarakat dataran tinggi juga ada yang menjadi peternak dan bekerja di perkebunan. Nah, anak-anak, di sini ada contoh tentang, ibu mempunyai contoh tentang jenis pekerjaan ya. Jenis pekerjaan apa? Petani. Hasil usahanya biasanya contoh tomat, cabai, kol dan sawi. Nah, dimanfaatkan untuk apa? Sebagai bahan makanan. Selanjutnya anak-anak, kita belajar tentang penggunaan teknologi dalam memanfaatkan sumber daya alam ya. Anak-anak, setiap jenis pekerjaan mempunyai kriteria tertentu sesuai jenis sumber daya alam yang dikelola atau dimanfaatkan. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam terdiri atas sumber daya alam hayati dan sumber alam non-hayati. Nah, anak-anak, sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup atau yang berkaitan dengan tumbuhan dan hewan. Nah, sedangkan sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contoh sumber daya alam non-hayati, sinar matahari, udara, air, dan tanah. Selain itu ada pula sumber daya alam non-hayati yang berasal dari dalam bumi. Apa kira-kira? Antara lain adalah bahan tambang dan minyak bumi. Kali ini berdasarkan sifatnya sumber daya alam terdiri atas sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Anak-anak, sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang memiliki sifat dapat pulih kembali. Nah, dengan sifat tersebut sumber daya alam ini dapat terus digunakan dan tidak akan pernah habis. Contohnya apa? Sumber daya alam yang dapat diperbarui: air, hewan, tumbuhan. Nah, anak-anak, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang akan habis apabila digunakan secara terus-menerus. Contohnya apa? Sumber daya alam tidak dapat diperbarui ya, minyak bumi, batu bara, gas alam, dan bahan tambang. Ya, anak-anak. Selanjutnya, ya anak-anak, beberapa pengelolaan sumber daya alam yang dimanfaatkan atau yang memanfaatkan teknologi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Contohnya apa kira-kira? Pengelolaan kayu. Ya. Yang kedua, pengelolaan bahan makanan.
Nah, anak-anak, teknologi pengelolaan bahan makanan ada beberapa macam, misalnya penggunaan bioteknologi dan pengawetan makanan. Bioteknologi dalam pengelolaan makanan ya menggunakan apa anak-anak? Dengan cara memanfaatkan jasad renik atau jasad renik yang dimaksud adalah jamur dan bakteri. Pemanfaatan jasad renik ini dapat memberikan keuntungan. Keuntungan tersebut berupa peningkatan nilai. Nah, yang kedua atau B, pengawetan makanan. Makanan merupakan benda yang cepat dan mudah membusuk. Jika dibiarkan dalam waktu yang cukup lama, makanan akan ditumbuhi dan dibusukkan oleh jamur atau bakteri. Nah, berdasarkan sifat makanan yang cepat membusuk, manusia berpikir untuk mencari cara agar makanan dapat bertahan lama, maka pengawetan makanan dapat dilakukan dengan cara yaitu pengasinan atau pengalengan atau pembotolan menggunakan bahan pengawet dan sterilisasi. Nah, anak-anak, saya kira pembelajaran tema 1 pembelajaran 1 dalam tema 4 saya cukupkan sampai di sini ya. Untuk itu anak-anak ya, tugas kalian adalah ya, sekali lagi tugas kalian adalah pembuatan laporan jenis pekerjaan halaman 7. Pembuatan laporan jenis pekerjaan halaman 7 ya. Saya cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan kalian paham dan bermanfaat ilmunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.